Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih punya kesempatan untuk mendengar bagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu. Terima kasih untuk gereja itu bukan hanya sekedar gedung, tapi seperti ini, di mana kami boleh memuliakan nama-Mu, di mana kami boleh meninggikan nama-Mu, di mana kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, di mana kami boleh membawa korban ucapan syukur kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini, biarlah firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus, amin, amin. Saya percaya bahwa seperti Raja Daud yang mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Jadi waktu Pastor Jimmy mulai gitu ya, itu satu sukacita yang luar biasa. Jadi excited pagi hari untuk mendengar apa yang firman Tuhan mau katakan, baik secara pribadi pada waktu saya membaca bagian firman Tuhan, baik lewat hambanya, lewat Pastor Jimmy, lewat teman-teman yang lain. Tapi pagi hari adalah waktu yang baik, dan I think ini sesuatu yang terus kita bisa lakukan. Pagi hari ini saya mau melanjutkan dan saya mau sharing tentang satu kata. Kata itu adalah authentic atau asli atau genuine. Setiap dari kita ketika kita menghadapi tes, tantangan dalam masa-masa seperti ini, kita akan melihat bagaimana sebenarnya keaslian kita itu. Kalau barang emas misalnya mau dites segala macam, mungkin ada api yang memurnikan, ada barang yang harus dites, mungkin ada yang namanya mungkin kalau smartphone gitu ya. Saya tahu itu semua ada tes di mana dia dijatuhkan dari berapa meter dan dilihat barang itu pecah atau tidak. Ada yang namanya mungkin barangnya dipukul dan sebagainya untuk jas atau metal yang namanya menghadapi stress test untuk mengetahui kekuatannya atau keotentikannya. Dan dalam masa-masa seperti ini kita menghadapi tantangan dalam COVID-19 ini, setiap dari kita juga sebenarnya lagi dites keotentikan kita itu seperti apa. Dan saya mau menguatkan pertama dengan satu ayat Mazmur 139 ayat 13 dan 14 yang mengatakan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan karena kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Engkau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi pagi hari ini yang pertama saya mau bagikan, kita perlu sadar bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu dengan dahsyat dan ajaib. Setiap dari kita. Boleh saya katakan Anda ini adalah Superman dan Superwoman. Anda ini luar biasa, nggak ada yang seperti Anda. Sangat otentik. Kalau lihat sidik jari dari kita masing-masing adalah sidik jari yang sangat unik, sangat spesial. Oleh sebab itu, justru dalam saat-saat seperti ini sebenarnya saat-saat yang baik untuk menemukan siapa kita ini sebenarnya di dalam Tuhan. Mengapa kita ada di dunia ini? Why we are here on earth? Kenapa masa kita hidup ini kok bisa melewati masa-masa ada pandemi yang luar biasa? Dan setiap dari kita kadang-kadang kalau kita berpikir, seringkali kalau dalam kesibukan kita sering berpikir, enak ya jadi dia, enak jadi. Sekarang saudara, hampir semua orang mengalami hal yang sama, yaitu stay at home, work from home, study from home. Ada banyak hal, fasilitas-fasilitas, misalnya mobil, restoran-restoran yang sekarang nggak bisa kita nikmati secara langsung, ya, secara live. Makanan masih bisa kita order dan sebagainya. Tapi momen-momen seperti ini adalah momen-momen saya pribadi juga merenung. Bagaimana saya nggak harus menjadi orang lain, tapi dalam kesempatan ini saya tanya Tuhan, apa sih sebenarnya? It's a good time to reflect about our life ya. Merefleksikan kembali kehidupan kita, bagaimana Tuhan memanggil kita, membuat kita menjadi anak-anaknya. Kemarin dalam khotbah resurrection
kita punya keluarga, ya baik keluarga secara fisik maupun keluarga rohani. We are adopted to be His sons and daughter. Dan momen-momen seperti ini adalah momen-momen di mana kita bisa istirahat, kita bisa melihat diri kita, dan kita bisa memperbaiki ya kehidupan kita ini. Kalau kita lagi sibuk, seringkali kita lupa memperhatikan keberadaan diri kita. Kita nggak bisa fokus kepada yang saya sebut mungkin dalam tanda kutip inner man kita. Kita lebih banyak mungkin sibuk dengan melakukan begitu banyak hal, pekerjaan dan sebagainya. Ada hal-hal di dalam Google Calendar saya yang berbeda dari biasanya. Ada hal-hal yang biasanya memang dipakai untuk waktu perjalanan, sekarang bisa dipakai untuk waktu misalnya membaca Alkitab bersama keluarga. Ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa masukkan lagi. I think Pastor Jimmy last week ngomong bagaimana kita bisa menjadi lebih baik justru dalam saat-saat seperti ini, lebih efektif. Dan bisa menjadi kita yang lebih baik. Be the best version of you. Menjadi versi yang terbaik dari kita masing-masing. Karena sebelum kita melakukan banyak hal ya, sebenarnya we are first human being before we are human that do everything. Ya, we are first human being before human doing. Kita ini makhluk manusia. Kita ini dijadikan terlebih dahulu, tadi kejadian kita dahsyat dan ajaib sebelum kita melakukan begitu banyak hal. Karena apa yang kita lakukan sebenarnya adalah hasil dari siapa diri kita. Jadi kalau kita dalam masa-masa seperti ini benar-benar mencari Tuhan, berfellowship dengan keluarga, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti keberadaan kita, kejadian kita yang dahsyat dan ajaib, itu akan membantu kita sebenarnya nanti kalau saat-saatnya COVID-19 itu sudah berlalu. Tapi tantangan setelah COVID-19 berlalu pun masih ada tantangan demi tantangan. Tapi setiap dari kita siap, ya, kita akan melihat bagaimana justru lewat keotentikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang akan semakin nyata, yang akan menjadi jawaban, menjadi berkat buat banyak orang. Kalau orang Kristen itu bingung gitu ya, siapa sih dirinya sendiri gitu ya, kehilangan keaslian, keotentikannya, lupa bahwa Tuhan jadikan dia dengan dahsyat dan ajaib, maka akan ada kebingungan, ada kemerosotan dalam kehidupan kerohaniannya, akan ada kemerosotan dalam kehidupan gereja. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buah. Of course sekarang pada saat ini ya kita bisa melakukan dengan apa yang bisa kita lakukan, menjadi berkat buat sekeliling kita. World Harvest peduli, IFGF peduli melakukan hal-hal yang akan terus dilakukan dalam waktu-waktu seperti ini. Tapi setiap dari kita kembali harus mengerti bahwa Tuhan jadikan kita itu dahsyat ya dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat untuk setiap kehidupan kita. Jadi be the best version of you. Jangan coba jadi orang lain. Karena ya kalau buah duren yang menghasilkannya duren lah ya. Buah manggis menghasilkannya manggis. Jadi penting untuk setiap dari kita memperhatikan bagaimana Tuhan ya menyadari Tuhan ciptakan kita ini dengan luar biasa, dengan dahsyat, dengan ajaib. Dan pagi hari ini saya juga mau katakan Tuhan memberkati kehidupan kita semua dengan kehidupan masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa kumpul bersama dengan keluarga. Hal-hal itu yang perlu kita syukuri. Yang kedua dalam otentik setelah kita menyadari bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib dan kita bisa menjadi diri kita yang terbaik di dalam Dia. Yang kedua adalah dalam keaslian itu, authenticity itu jangan coba hanya kelihatan sempurna. Ya. Do not try to appear perfect. Saya menyadari bahwa dalam era-era seperti sekarang ini, sosial media, of course lah kita juga mau kelihatan rapih gitu ya. Sadar saya harus live pagi hari ini. Ya pastilah ya, kadang-kadang ada yang lagi waktu saya nonton live-nya Pastor Jimmy, ada kalanya ya saya juga belum terlalu ngaca gitu ya, mungkin belum mandi seperti sebagian dari Anda lah ya.
Tapi hari ini saya pagi bangun. Kenapa? Karena saya mau kelihatan lebih lebih segar lah ya. Lebih kalau nggak ada yang ngelihat. Kadang-kadang rambut mungkin bisa lebih berantakan dan sebagainya. Tapi dalam dalam authenticity ini kita belajar ya. Sampai kemarin itu menarik juga, ada apa tuh, viral, hashtagnya until tomorrow. Jadi diminta para netizen untuk posting gambar-gambar Anda tuh yang apa ya, yang lucu gitu ya, atau bikin Anda malu. Tapi itu bisa viral. Kenapa? Karena orang juga mau melihat hal-hal yang lucu, hal-hal yang mungkin jelek gitu ya dari kita. Karena ya setiap kita sempurna, Tuhan ciptakan, tapi di hadapan manusia pasti aja akan ada cacatnya. Jadi kalau kita mencoba menyenangkan semua orang, itu pasti jawabannya nggak akan bisa. Jadi kalau kita bicara otentik, pertama tadi udah sadari bahwa Tuhan tuh ciptakan kita dahsyat dan ajaib. Yang kedua, ya itu ada istilah tuh, what you see is what you get. Of course, tentu kita juga harus berhikmat lah ya. Jangan semuanya tuh kita ambil, gua nggak peduli kata orang. Ya nggak bisa begitu juga. Ya kita ini hidup di dunia, Tuhan Yesus pada waktu dia bertumbuh dikatakan dia dapat favor di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Ya jadi kita perlu terbuka. Ya I think kemarin itu waktu kita belajar COVID point V ya, tentang vulnerability. Jadi kalau bicara keaslian, keautentikan, itu memang bicara mengenai vulnerability, kerentanan kita itu bisa terbuka. Karena ya memang kita nggak harus kelihatan sempurna senantiasa. Kemudian kalau misalnya kita punya kesalahan pun, ya orang yang otentik itu ya bisa say sorry, ya I'm sorry, bisa punya emosi untuk mencurahkan ketika vulnerable. Orang yang hancur hati Tuhan nggak pandang hina, ya kita udah dengar itu. Tapi nggak hanya kita terbuka ya terhadap Tuhan, kita mungkin perlu justru momen Anda di keluarga bisa ngobrol lebih banyak dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak Anda untuk bisa terbuka satu dengan yang lain. Tapi dalam jangan mencoba kelihatan sempurna ini ada satu hal juga selain vulnerability yang saya sebut mungkin ya itu honesty, integrity, openness. Itu mungkin satu kategori semua, di mana barang yang otentik itu punya suatu kebenaran atau integritas. Dan ketika kita otentik, kita punya integritas ini yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita bisa stand up, kita bisa berdiri dengan apa yang kita percayai. Oleh sebab itu perlu dasar kebenaran firman Tuhan yang akan mendefinisikan sebenarnya apa yang kita percayai. Ya sampai di sini saya coba sambil baca ini sedikit. Waduh, PDR kapan gunting rambutnya? Iya, jadi 3 minggu ini saya belum gunting rambut, Pastor James gitu ya. Ini kan kalau khotbah nggak boleh disela ya, tapi kalau Insta Live mungkin boleh disela ya. Look fresh, thank you Mission. Memang saya sudah mandi, saya sudah pakai gelnya saya. Belum gunting rambut, tapi Pastor Josh kemarin sudah menginspirasi, kasih challenge sama saya. Saya punya clipper aja saking lama udah nggak dipakai. Saya lihat kemarin udah rusak gitu ya karena beli clipper murah meriah. Jadi sudah order lagi, mungkin akan datang 2-3 hari lagi gitu ya. Jadi mungkin minggu depan baru ada potong rambut baru. Ya, jadi sebenarnya kurang sempurna, sudah cukup panjang gitu ya. Tapi ya kita coba. Mungkin juga ide ganti model rambut lagi gitu ya. Nah, jangan mencoba hanya untuk kelihatan sempurna ya.
Jadi karena Tuhan sih sebenarnya mau kan ada firman ya, hendaklah kamu sempurna. Tapi jangan kita tutupi dengan hal-hal yang akhirnya mungkin satu saat akan terbuka. Jadi penting momen-momen ya, kemarin Pastor Jim udah cerita tentang vulnerability, itu sesuatu yang penting untuk kita jalani bersama-sama. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saya mau bagikan adalah bicara mengenai authenticity ini, karena Tuhan yang memberikan, kita sadar bahwa kita ini dijadikan dengan dahsyat dan ajaib, sehingga kita bisa hidup berdasarkan kebenaran firman-Nya, nggak takut kalau kita nggak sempurna, karena memang hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan kita. Yang terakhir adalah kita ini perlu setiap hari ingat, ya kalau Tuhan yang memberikan kehidupan kita kepada kita, kita juga harus bawa our everyday life. Setiap hari kehidupan kita itu kepada Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau mau ibadah sejati, setiap hari ini kita bisa lakukan. Setiap hari kita bisa lakukan. Seperti ini Anda sedang beribadah. Nanti kalau tadi ada yang bilang ya, udah jemuran, lalu sambil jemuran pun jalan ya berdoa, berbahasa roh, nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Dan itu menjadi bagian dari ibadah kita yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini luar biasa sekali bagaimana kita membawa ya seluruh kehidupan kita ini sebagai satu persembahan yang hidup. Saya suka terjemahan dari The Message. Nanti kalau Anda di rumah juga, terjemahan The Message dari Roma 12 ayat 1-2 ini sangat-sangat luar biasa ya. To place your life before God. So here's what I want you to do. God helping you. Ingat ya, Tuhan yang ciptakan kita, He will help you. Tuhan akan menolong saudara. Take your everyday life. Ambil setiap hal-hal dalam kehidupan kita. You're sleeping. I think my quality of sleep dalam work from home ini, saya udah cerita, biasanya saya catat sih jam tidur saya. Biasa 5 jam, 6 jam. Saya mencoba 6-7 jam. Sekarang average saya udah di atas 6 jam ya. Tadi malam saya tidur 7 jam gitu ya. Maka itu bisa segar. Sesuatu yang take your everyday life ya. You're sleeping, you're eating. Ada beberapa teman-teman yang bilang, "Wah, dalam work from home ini saya baik, luar biasa. Saya lebih sehat gitu ya. Nggak makan sembarangan, dimasakin sama istri atau dipesenin yang sekarang saya diawasi." Puji Tuhan. Walaupun ada beberapa yang itu gambar-gambar lucunya udah ada gitu ya. Setelah kelar dari work from home nggak tambah sehat gitu ya, nggak maaf gitu, bodinya nggak dijaga, malah tambah gemuk dan sebagainya. The first 3 days timbangan saya sempat naik 1 kilo gitu ya. Dan saya bilang, I think saya harus menjalankan buah roh, yaitu penguasaan diri. Jadi di dalam rumah kadang-kadang dipakai juga itunya gitu ya. Bukan buat menjaga virus, tapi supaya mulut nggak makan terus gitu ya. Ya, oke. Jadi take your everyday life. You're going to work, now you work from home. Ambil itu juga ya sebagai bagian dari ibadah kita, authenticity kita. Bos nggak bisa panggil tiba-tiba, nggak bisa lihat. Tapi kalau Anda otentik, karena ini semua staff juga ikut, Anda tahu mata Tuhan melihat apa yang Anda kerjakan dan sebagainya. So take this every day, walking around life ya. Place it before God as an offering. Dalam keautentikan kita bisa bawa ini, kita persembahkan our work from home, our study from home. Kita berkarir dari rumah dalam tanda kutip saat ini, and we place it before God ya. Dikatakan
Do not become, sorry saya kelewat sedikit. God as place it before God as an offering. Ya, embracing what God does for you is the best thing that you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into without even thinking. Karena dunia selalu akan mencoba menarik Anda untuk nggak menjadi the best version of you. Ya, dunia mau melabel Anda dengan macam-macam. Tapi Tuhan ciptakan Anda sekali lagi dengan dahsyat dan ajaib. Instead, fix your attention on God. Ya, you will be changed from the inside out. And readily recognize, siap ya, mengenali apa yang Tuhan mau, what He wants from you, and quickly response to it. Dengan cepat Anda respon. Ya, jadi pagi hari ini Anda dengar firman Tuhan yang menguatkan Anda juga tahu bahwa ada hal-hal yang aplikasi-aplikasi yang kita bisa lakukan. The culture wanna take us down, ya, dragging you down to its level of immaturity. Kultur budaya mencoba membuat kita tidak dewasa, tapi God brings the best out of you. Saya berdoa pagi hari ini setiap dari kita akan menjadi lebih baik, ya, dan bahkan momen-momen COVID-19 ini, situasi ini bisa membuat saudara dan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Develops well-formed maturity in you. So pagi hari ini ada 3 hal yang saya sudah bagikan. Yang pertama, dalam authenticity ini, authentic, sadari bahwa kamu ini udah ciami, udah keren. Sadari kejadianmu dahsyat dan ajaib. You can be the best version of you during this time. Ya, jangan hanya coba untuk kelihatan sempurna. Setiap dari kita Tuhan ciptakan dengan unik. Ya, tapi ada kekurangan, dan kekurangan itu sebenarnya Tuhan mau menyatakan dirinya kuat, dirinya sempurna. Dan pagi hari ini biarlah kita boleh membawa seluruh kehidupan kita as a living sacrifice, sebagai korban persembahan yang hidup yang kita bawa kepada Tuhan. So, saya akan akhiri dengan doa pagi hari ini. Waktunya 8:29. Terima kasih sudah tune in. Saya melihat banyak amin, haleluya. Saya nggak bisa terlalu banyak komentar yang lain. Doakan saja, mudah-mudahan besok atau lusa saya punya keberanian main piano lagi, gitu ya. Karena nggak mau main karena pengennya appear perfect, gitu ya. Aduh, kalau salah-salah chordnya ntar dimarahin sama Pastor Jos. But anyway, mungkin saya akan lakukan lah, karena saya nggak lagi mau audisi buat IFJF Praise. Kalau yang setuju saya main piano, boleh katakan setuju sambil saya akan akhiri dalam doa. Terima kasih Dr. Arnold Tindas ya sudah merangkum juga, ya, authentic, ya, sadar bahwa kita dahsyat, ya, jangan coba kita sempurna, mencoba hanya untuk kelihatan sempurna, dan bawa semua kehidupan kita as a living sacrifice pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini dalam Daily Devotion IFJF Jakarta. Kami berdoa Tuhan supaya setiap hari kebenaran firman-Mu dinyatakan, dan setiap hari kami boleh datang kepadamu, mengatur persembahan kami, ucapan syukur kami, dan Kau boleh pimpin kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah keluarga kami saat ini, supaya pasangan kami semakin mencintai kami, melihat ada perubahan yang terjadi, keautentikan, hal-hal yang asli dalam kehidupan kami, anak-anak kami, orang tua kami, teman-teman kami. Ayo bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk firman yang boleh kami terima pagi hari ini. Dan biarlah dalam hari-hari ke depan kami boleh terus dikuatkan oleh firman-Mu, kebenaran-Mu. May the Lord bless us and keep us. Lord, lift up His countenance upon us and give us peace always in our lives. In Jesus' name. Damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Amin.